kata Gus Dur, nasihatin nama saya, Kiai, kita mau orang NU nih, walaupun monyet nyalon dan terpilih, hormati monyet. Begitu kata Gus Dur, Masya Allah. Itu demokrasi, betul betul. Siapapun terpilih harus kita hormati, apalagi orang, betul betul. Jangan sampai turun Jokowi. Lu siapa? Kalau pengen yang benar kan ada MPR, yang berhak menurunkan presiden adalah dia jawab, saya nggak pilih partai, lebih baik keluar dari Indonesia karena kau gelandangan. Udah nggak milih partai, jelek-jelekin pemerintah, lu siapa? Yang berhak mecat presiden MPR, betul. Di sana banyak perwakilan DPR MPR, betul. Ente milih partai enggak, inilah yang kurang ajar. Sudah nggak milih partai, turunkan presiden. Lu otak lu taruh di mana? Itu organisasi yang sah, bukan turun gara-gara demo, bukan. Allah. Kita orang NU harus pintar sekarang, jangan kena pengaruh medsos, betul. Nanti masih lama 2 tahun, karena mengaji aja ngaji, betul. Ahli sunnah, makanya kami bikin DKM untuk apa? Mengkonter di panggung. Jadi konter panggung kami, medsos ada, betul. Di politik ada, kami mah panggung. Makanya kalau ngundang kami DKM, yang penting ada orang, ada sound, ada konsumsi. Kami tidak perlu dibayar, kami sudah bawa duit masing-masing, begitu. Kecuali di Kisarif, masa iya nggak diongkosin, kan begitu, masalah. Enggak, kita sudah sepakat enggak. Jadi kita sebulan sekali adalah wakaf ilmu, wakaf harta untuk menyelamatkan NKRI dan melestarikan paham ahli sunnah wal. Undanglah kami sebulan sekali tanpa minta bayaran, tanpa. Kecuali kami sekarang minta bayaran untuk apa? Untuk santunan ke Cianjur. Dan akan diberikan kepada NU, karena kita NU akan diserahkan kepada Nahdlatul Ulama. Itu baru minta, betul. Silakan sebulan sekali daftar kami kelilingan Jawa Barat, Jakarta, kemudian Banten tanpa minta ini. Mereka menguasai medsos, mereka menguasai panggung, mereka menguasai ceramah. Kita juga harus tampil. Dan tidak boleh mengatasnamakan NU. Kita orang NU, tapi jangan bawa NU. Sebab kalau salah kita dibubarkan, bikin lagi, begitu rencananya. NU jangan diganggu. Terakhir, kita masih berjuangan. Hati-hati medsos, hati-hati. Nah, untuk menyelamatkan anak-anak kita, insya Allah kalau kita sih husnul khotimah semua, amin. Lalu bagaimana anak kita 10-20 tahun di hadang supaya selamat? Tidak ada pilihan, wajib masuk pesantren. Tapi pesantren Nahdlatul Ulama, pesantren NU. Kalau ini pesantren bagus, assalamualaikum, celana cingkrang, jenggot 2, tarik, tahiyatnya kuduk. Takbirnya tarik. Memang kenapa Kiai? Itu mati nggak ditahlilin, 182 di Indonesia pesantren terpapar ekstrim. Tunggu, tenang, pelan-pelan satu-satu. Hormat bendera musyrik, lagu Indonesia Raya musyrik, betul. NKRI kafir, ini sedang diteliti, betul. Makanya masukkan kepada pesantren Nahdlatul Ulama. Selesai anak kita mati 30 tahun yang datang, anak selamat. Terima kasih Pak Jokowi yang telah menandatangani undang-undang pondok pesantren. Terima kasih Pak Jokowi, betul. Kalau boleh seumur hidup kita pilih lagi beliau, betul. Pesantren,
Begitu tangan, saya berharap 2030 yang mimpin Indonesia alumni pondok pesantren. Dan tentara polisi wajib menerima alumni pondok pesantren karena akhlakul karimah. Dengarkan. Ada 4 menurut Amerika kehebatan Indonesia. Yaitu pondok pesantren, learning to be, learning to hate, learning together, learning to do. Yang pertama, pesantren kehebatannya mendidik agama langsung praktek. Anak kita di rumah, kapan sholat berjamaah 5 waktu? Begitu mondok, di Ummul Qura. Anak kita di rumah malam Jumat, kapan baca Yasin? Begitu mondok. Anak kita di rumah, kapan malam Jumat tahlilan? Begitu di pondok. Mana di dunia yang bisa ngalahkan pesantren? Sebetulnya yang wajib ngajar anak ini induk bapaknya dan ibunya, terutama ibu. Karena ibu adalah madrasatul ula. Guru pertama bagi anak-anak adalah ibu. Sallallahu Nabi Muhammad, dengerin ya. Maka yang ngajarin jalan ibu, yang ngajarin makan siapa? Ibu. Yang ngajarin ngomong ibu. Makanya anak kita udah gede tukang bohong mulu. Yang salah bapaknya apa ibunya? Bapaknya gue tabok loh. 75% pendidikan anak tanggung jawab ibu. Nah sekarang kalau ibunya goblok, maaf ya. Ini untuk ibu yang goblok dulu ya. Kalau pengen masuk surga, 2 caranya untuk yang goblok dulu ya. Ntar pulang ngomong, Tong, besok masuk pesantren Ummul Qura. Nggak mau mak, nurut mau urus, nggak nurut saya matiin, gitu aja udah. Kok emak galak banget sih, dengerin. Emak nggak bisa ngaji Tong, apalagi baba lu lebih goblok. Nah lu lagi nggak bisa ngaji, ntar kita kan neraka rombongan semetro mini goblok. Nah supir bapakmu kenek emak, penumpang kamu kata melihat kemana pok, neraka. Langsung yes wih. Rombongan orang goblok begitu mah. Tapi kalau anak kita mondok, bapaknya di neraka, ibunya di neraka, amin. Anaknya ya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata malaikat, Bu, naik. Bapak naik, bebas. Emang kenapa? Anakmu yang sedang mondok di pesantren Ummul Qura ngirim Yasin, ngirim tahlil, ngirim doa yang bayarannya nunggak 3 bulan. Begitu Mas. Kenapa saya ngomong begini? Dengerin. Orang nggak punya pesantren, nilai pesantren. Betul. Enak, Kisaripah pantesan, banyak duit, santrinya banyak. Berapa persen yang nggak bayar, goblok? Kalau bukan karena Allah, nggak bisa bikin pesantren. Makanya sudah keputusan, kalau kiai nggak pernah pesantren, jangan bikin pesantren. Pasti gagal. Nggak usah banyak ngomong. Kalau kiai nggak pernah mondok, jangan bikin pesantren, nggak sanggup. Ini pondok. Makanya ibu-ibu yang goblok, amin. Titipkan ke pesantren, kiai nggak betah. Kisarif itu pelanjut Sunan Kalijogo. Jangankan orang-orang santri nggak betah, diminumin betah, termasuk saya. Saya cuman belum dapat dari Kisarif bagaimana bini supaya nurut, itu belum dikasih. Pernah dikasih undur-undur supaya istri saya marah, mundur lagi. Saya kasih 11 tambah marah. Dia marah bukan 11, Saden 9. Ya jadi kelebihan ya, iya. Jadi bagaimana ini nyabut udah nggak bisa dicabut, udah diminum, begitu katanya Mas.
Ya makanya pelanjut Sunan Kalijogo Gunung Jati. Inilah wali. Nggak pernah ngomong saya sebagai pejuang, nggak pernah sebelum yang lain datang Wali Songo dulu goblok. Itu sejarah, betul. Jangan suka deklarasi inilah apa namanya majikan pret. Wali Songo kemanain goblok? Ya Sunan Kalijogo hebat banget. Kalau saya Gunung Jati ahli manajemen. Makanya Gunung Jati itu di situ kantor, di situ madrasah, di situ masjid, di situ pesantren, di situ lapangan. Makanya Wali Songo itu kan 9, Jawa Timur 5. Karena orang Jawa itu yang brengsek-brengsek, yang benar-benar. Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah orangnya lembek begitu. Makanya aliran sesat adanya di Jawa Tengah semua. Mana ada Jawa Timur aliran sesat, nggak ada Jawa Tengah. Betul. Jawa Barat cukup satu aja, Sunan Gunung Jati dengan Sultan Hasanuddin. Kenapa orang Jawa Barat, orang Banten walaupun goblok agama ngerti? Kenapa? Karena Ustadz sudah ke kampung-kampung termasuk Jakarta. Begitu, segoblok-gobloknya orang Jawa Barat adan pernah ngedenger begitu. Kalau Jawa Timur Sunan Kalijogo adalah melaksanakan budaya kearifan lokal. Makanya wayang, betul. Namanya patruk, itu kan bahasa Arab. Tinggalkan, Nala, Gareng, Semar, Astina, Kurawa. Itu kan ashabul yamin, ashabus simal. Kafir dan mumin, itu Sunan Kalijogo, betul. Lagunya macam-macam, kan begitu, betul. Karena orang Jawa nggak bisa ngomong syahadatain cukup sekaten. Ngalamin nggak bisa cukup alhamdulillahirabbil alamin. Nggak apa-apa ngalamin daripada nggak ngalamin sama sekali. Itulah Sunan Kalijogo, betul. Nah kalau orang baru masuk Islam ngalamin sampai modar juga nggak bisa goblok. Daripada nggak ngalamin mendingan ngalamin. Dengerin alhamdulillah, nggak apa-apa. Nanti juga lama-lama pinter. Itulah Sunan wali-wali. Aman rahmatan lil sesuai dengan kemampuan ilmunya. Kalau datang yang sekarang, Masya Allah, HTI, Wahabi, Salafi, modal dicekek sama orang Hindu. Itu yang itu pada suka apa bukan? Oh nggak apa-apa kalau tuan rumah jangan dilawan kuala tuh Masya Allah pada suka. Kenapa nggak dimuliakan? Kapan ngomong Wali Songo? Kapan? Betul. Kapan ngomong perjuangan Wali Songo? Kapan? Keluarga yang disebut-sebut, lihat di radio. Kapan nyebut Wali Songo? Sebelum kalian datang Wali Songo, betul. Kenapa nggak dinafikan perjuangannya? Makanya Kanjeng Rujan Sarip Rahmat tetap memakai pakaian Sunan Kalijogo. Inilah NKRI. Saya juga biasa kalau malam Jumat pakai Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kata bini mantap. Kata saya Sunan Gunung Jati itu bininya banyak, kok saya satu. Ya, jangan turut campur ibu-ibu ya. Urusan bapak-bapak enak aja, Masya Allah. Yang kedua, inilah jangan lupa sejarah. Jangan lupa sejarah. Sebelum datang yang baru-baru, kan lu kan anak kemarin sore. Ormasnya juga baru kemarin sore, betul. Lu lahir juga kemarin sore, lu ngapa songong banget sama kami yang tua-tua sih? Ormasnya dibentuk baru kemarin sore, perkumpulannya baru kemarin, lu juga yang pidato di Monas kemarin sore, betul. Mestinya kalau ngaku ahli sunnah belajar dulu dong sama yang tua, belajar dulu. Terima kasih Bu, udah batuk, itu artinya udah kiai siang katanya begitu. Saya kan kiai tua, ngerti bahasa batuk itu aja. Yang kedua, wa arafat zamana, kita harus tahu zaman apa sekarang ini. Awas. Zaman apa sekarang ini?
Dan Rasulullah sudah wanti-wanti, nanti di akhir zaman akan terjadi kayak sekarang. Inna dina bada ghariba fajar sayarjihu gharib. Islam pertama kali turun ke dunia aneh. Nanti juga kalau sedekat kiamat yang melaksanakan ajaran agama yang aneh. Berbahagialah umat di akhir zaman yang aneh tetap konsisten melaksanakan ajaran ahli sunnah wal aneh. Makanya cintai ulama, cinta guru, al ulama warasatul man akrama aliman faqad akramani. Siapa yang memuliakan ulama berarti memuliakan Nabi, memuliakan Allah, pasti masuk surga. Laulal ulama lakana an-nasu kal bahaim. Kalau tidak ada kiai, tidak ada ulama, manusia hidup seperti binatang, tidak kenal haram dan halal. Mautul alim, mautul alam. Wafatnya ulama, kehancuran alam. Masya Allah. Yang ngajar akhlak bukan presiden, yang ngajar akhlak bukan gubernur, yang ngajar akhlak bukan lurah, bukan camat, bukan bupati, bukan wali kota, tapi kami para kiai, pengasuh majelis taklim, pengasuh pondok pesantren. Kenapa nggak pernah dihormati? Baru sekarang ada undang-undang pondok pesantren. Kenapa kiai mulu dan tahlilan? Yang pertama, NU tidak boleh berontak kepada pemerintah yang sah. Yang kedua, sampai sekarang pemerintah tidak pernah mikirkan gaji kiai sampai sekarang. Lurah digaji, camat digaji, bisa kiai. Tapi apa kami DKM berontak? Enggak, kita bikin proyek sendiri NU. Yang penting dapat amplop. Apa itu? Muludan, tahlilan, isromir. Itulah proyek Nahdlatul Ulama. Wahabi datang, Masya Allah, muludan bidah, tahlilan bidah. Nah kalau enggak boleh, kami hidup dari mana lagi, goblok? Berarti kiai nyari amplop. Wallahi kiai mas semua ikhlas tanpa diamplopi. Wallahi termasuk saya tidak pernah ngarepin amplop. Cuman kalau pulang nggak bawa amplop kan ribut sama bini. Dari mana bang ceramah, amplop mana? Ikhlas. Emang anak lu kenyang dia makan ikhlas. Daripada ribut sama bini, mendingan ribut sama Raden. Kalau gitu ya Masya Allah. Makanya kiai kalau nggak pulang nggak berkat ribut sama bini. Kalau mau berkat mah aman, berarti suami habis muludan begitu. Nah, kalau berkat dari mana Pak? Ceramah, mana berkat? Nggak ada, nyari janda kali ya. Begitu Mas. Makanya kiai mah pulang wajib mau berkat wajib. Kunci pintu. Saya pernah ceramah jauh nggak berkat, beli dari Padang. Ya saya kan istrinya cucunya pitung. Wah, mulai bohong ya, cekek begitu tuh, Masya Allah. Rabbi. Pertahankan. Zaman apa sekarang ini? Tetap kita kembali melaksanakan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Sunnah wal. Karena mereka ngaku ahli sunnah wal jamaah, maka NU bikin lagi ahli sunnah wal jamaah ala Nahdlatul Ulama. Ada Nahdlatul Ulamanya. Karena Wahabi ngaku ahli sunnah, Salafi ngaku ahli sunnah, HTI ngaku ahli sunnah wal jamaah. NU akalnya banyak, tambahin an-Nahdiyah. Begitu dia bingung. Pak Harto mengubah NU, nyerah. Betul betul? Betul betul? Ini kalau ajas tunggal pasti NU nolak. Begitu ajas tunggal, pidato kiai dulu. Kami menerima ajas tunggal. Yes, begitu. Betul betul? Kemudian di Kiasan, karena NU punya partai, akan dibubarkan. Apa kata mereka? Keputusan NU ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Kata Pak Harto, susah banget ya ngerjain NU, bubarin susah banget. Susah NU mas susah. Kalau Wahabi mah jenggot, ngerokok haram, orang takut jenggotnya kebakar. Ya, kalau NU mah bisa haram, bisa wajib, bisa makruh, bisa mubah tuh. Al-Maqbulah Kiai Syafi'i Jami, bagi aneh ngerokok wajib. Sebab apa? Kalau nggak ngerokok nggak bisa ngajar, begitu. Makanya fardun furudul wudu'i kelepus. Terakhir.